warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Apa kabar dulu? Baik. Jadi sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini ada yang mau bikin doanya terus. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita bagi kita percayaan yang kita ini berdoa. Ini di sini sudah ada pernah ikut kegiatan dulu semuanya belum tahu ada yang tahu ada kelompok itu ada salah satu jenis layanan yang ada di BK atau BPM di mana kita akan berkolaborasi sama-sama dapat karena juga belajar bersama mengenai topik yang akan kita bahas. Jadi juga tujuannya kelompok ini supaya kalian bisa mengenal diri kalian sendiri, diri orang lain, dan juga orang sekitar kalian kemudian berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya pemimpin kelompok, itu sendiri sebagai masyarakat dan adik-adik sekalian sebagai anggota kelompok. Jadi pemimpin kelompok itu yang bertugas dan kalian sebagai informasi itu bertugas sebagai kelompok dengan tugas untuk mendengarkan secara aktif. Jadi nanti kalian tanya di dalam kegiatan kelompok ini kita ada aturan-aturan dasar yang telah kita ini dari sepakati. Jadi kalau kalian bertanya apa dengan kalian mengatakan tidak boleh menyerahkan pada berbicara. Kalau misalnya ada kalian berbicara itu belum selesai berbicara baru kalian berbicara. Saya belum mau toilet atau keluar toilet dan juga kalian di sini ikut serta dalam program juga ada pemaksaan, betul? Ya, yang kita bahas di sini akan juga karena suaranya akan di sini akan tetap sampai di sini dan tidak di sini dan tidak boleh kita cepat lagi di luar dari jadi kegiatan bimbingan kelompok ini dilaksanakan selama 40 sampai 60 depan. Semoga waktu tersebut dapat berjalan ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini ada baiknya kita kenalan dulu, mulai dari sisi akan nama, kelas berapa dan kelas apa, dan juga komunitas. Silakan nama saya Darmawan. Hobi saya tentang silakan saya pertama Oh, sama. Selanjutnya perkenalkan nama saya
Saya dalam perkara mobil Faiz. lagi saya satu Rizky, Bilal, Ikrar, Iran, Faiz. Sebelum kita mulai, supaya kita lebih semangat lagi dari ketawa-ketawa, supaya kita lebih fokus. Sebelum kita mulai kegiatan ya, jadi kita mungkin ice breaking dulu ya supaya semangat. Jadi ice breaking itu ada 3 kata, yaitu sakit, sikut, sama sikat. Tapi sikatnya itu ada barang, ada hadiahnya yang harus disikat. Dan snack. Karena kalian kan 6 orang. Jadi kita bagi 2 orang. 3 kelompok. 1 kelompok 2 orang, 2 orang. Tekniknya tadi itu ada yang ingat? sikut sakit sikat Kalau sikat dari mana? Begitu, cepat, fokus cepat. kalau sikut Sikat pegang sikut. Kalau sikat, sakit. sikut Pokoknya harus dipegang kan? Satu kelompok 2 orang. benar makanya Oke. Kita mulai apa? Kita latihan dulu. tidak bisa mulai saja Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, turun. sumpah apa Oke, jadi bisa fokus. bisa Jangan ada yang ketawa ya. Sudah fokus ya, fokus. Sekarang kita sudah speaking. Tadi itu melatih fokus. Speakingnya itu benar-benar melatih fokusnya kita. Jadi kalau kita bilang sikut, pegang sikut. Kalau dibilang sakit, dipegang sakitnya. Kalau bilang sikat, diambil sakitnya. Jadi itu melatih fokus. Jadi materinya itu mengenai mengatasi rasa cemas dan stres akibat tekanan belajar dan sosial. Ada yang tahu apa itu latihan dari cemas dan stres? Ada yang bisa jabarkan? Sesuai ya. Kalau stres apa? depresi Perasaan khawatir, takut, atau yang dibilang ikrar tadi itu panik juga. Jadi dia tidak dia tidak merasa melakukan sesuatu yang belum terjadi. Bahkan dia gelisah, panik, takut, khawatir itu contohnya itu merasa takut untuk menjawab soal ujian. Padahal ujiannya belum terjadi, tapi dia sudah takut duluan. Itu cemas, sudah panik, sudah khawatir, aduh apa yang bisa sebentar. Kalau ujiannya belum ada, belum terjadi, belum ada lembar ujian di depan, tapi sudah cemas, sudah khawatir, apa yang mau dijawab sebentar. Itu perasaan
Jelaskan ya. Jadi stres itu merupakan tekanan. Ya betul tadi dibilang Rizko. Jadi stres itu datang dari tekanan. Jadi stres itu merupakan tekanan yang muncul karena tuntutan atau situasi yang merasa memenuhi kemampuan kita. Contohnya itu kayak banyak tugas, waktu belajar sedikit, atau nilai jelek, terus ada masalah dengan teman, atau stres. Stres dari stres yang datang dari tekanan-tekanan. Dia akan banyak tugas, terus dia tidak bisa bagi waktunya. Sudah banyak tugas dia tidak bisa bagi waktunya mau mengerjakan yang mana, jadi dia tertekan, jadinya apa? Stres. Kalau di sini biasanya ada yang merasa cemas tidak? Nah, merasa cemas tidak? Ada sesuatu. Contohnya kayak bagaimana? Kalau stres kita yang sekarang udah apa juga gitu kalau misalnya tidak bisa bagi waktu itu bisa burn out stres kalau misalnya kayak cemas stres itu biasanya apa yang dirasa semua ya, kan. Jadinya kayak bener-bener ya, ya, nah, jadi ciri-ciri cemas dan stres itu ada tiga ya, yaitu ada ke fisik, ada ke emosional, sama ke perilaku. Kalau ke fisik dia itu mudah lelah. Kalau orang cemas berlebihan, stres berlebihan, dia itu tidak bisa bergerak sedikit, tidak bisa bergerak berlebihan, sudah lelah, sudah capek. Dia itu adegan yang berbeda, kayak yang bilang tadi berbeda kan? Biasanya berbeda terus, dia panik kan, bisa kan cemas, khawatir. Terus yang ketiga itu ada sulit tidur, sampai ada orang itu dengan kayak dan tugas bisa tidur harusnya kan tidur jam 10 malam dan pusing biasanya mudah marah nah di sini ada sedang cemas atau stres berlebih itu jadi marah karena tidak jadi dampaknya kayak gitu. Jadi ciri-ciri orang cemas atau stres itu dia mudah marah atau nangis. Dia tuh ada gugup kayak yang dibilang saja gitu kan. Dia tidak tenang kayak yang pengen tinggi pucat, dia tegak kan. Terus merasa tidak percaya diri. Biasanya di situ kalau cemas atau stres percaya diri tidak mau berbicara di depan orang. Tidak. Itu ada perilaku, sulit fokus belajar. Di sini yang kalau kayak cemas atau stres itu fokus tidak kalau kita memperhatikan diri di depan. Sementara kita cemas dan stres tidak kan? Jadi salah satu ciri cemas dan stres kita sulit fokus belajar. Kita cemas, stres, kemudian ada buruk jelas. Jadi kita tidak bisa fokuskan sama pelajaran yang dijelaskan. Jadi yang begitu aja yang perhatian dari cemas dan tadi dia cemas, stres, jadi bilangnya dia nyaman dia coba baring gitu kan karena kan ada menarik diri dari teman ada di sini saya tidak mau bergabung sama teman dulu karena tidak mau tanya biasanya di sini kalian kalau merasa cemas atau stres itu penyebabnya apa?
tingkat 2. Mulai dari situ, mulai dari sini terus. Biasanya kalau untuk masalah stres itu bukan ngajar aku. Oh, di ada. Kunci? Foto? Kunci. Ada juga kalau di mana jadi stres kan? Oh, lupa taruh barangnya jadi kayak gitu. Oke, semuanya benar. Tapi penyebab cemas itu ada 2 kalau untuk adik-adik sekalian. Ya, pelajar-pelajar itu kita ada 2. Yang pertama itu ada tekanan belajar. Jadi biasanya pertama apa? Kalau tekanan belajar berarti banyak itu yang tugas. Ujian itu waktunya berdekatan semua kan? TS. Lupa taruh barangnya jadi kayak gitu. Oke, semuanya benar. Tapi penyebab cemas itu ada 2 kalau untuk adik-adik sekalian. Ya, pelajar-pelajar itu kita ada 2. Yang pertama itu ada tekanan belajar. Jadi biasanya pertama apa? Kalau tekanan belajar berarti banyak itu yang tugas. Ujian itu waktunya berdekatan semua kan? TS, ulangan hariannya kan? Nah, tuh. Terus yang kedua dia takut nilainya ada jelek, gagal, sampai ujiannya, ulangnya juga, terus takut dimarah sama guru atau orang tua. Jadi teman-teman kan, penyebab stres itu biasanya di mana? Biasa menyebabkan cemas atau stres. Yang kedua itu ada tekanan dari sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar kita, dari luar. Saya kan tekanan belajar sosial itu luar. Jadi yang pertama itu takut tidak diterima oleh orang. Ya, karena biasanya di sini tahu kata circle tidak? Nah, maka kan zamannya circle kan. Tapi biasanya kita coba gabung ke sini, aku tidak diterima. Ada seperti itu. Itu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ya. Ketiga itu ada konflik atau perselisihan dengan teman sebaya. Ada sosial. Nah, kalau dari adik-adik yang kalian ini biasanya stres atau cemas itu apa dampak yang dirasakan? Misalnya cemas atau stres, apa dampak yang dirasakan secara visual? Dampak. Nah, kan Rizky dia stres karena banyak tugas. Terus dia tugasnya tidak dikerjakan. Apa dampaknya kalau tugas tidak dikerjakan? Ya, jadi dampaknya jika tidak dikerjakan, yang pertama prestasi yang seperti baru tadi tidak ada lagi, prestasi belajar itu menurun. Yang tadinya nilainya kalau nilainya tadinya 80 terus lewat dan masuk
dilakukan supaya stres atau cemas itu berkurang? Ide pikiran, jalan-jalan, main bola, boleh juga. Pasti memburu bola, ya bisa semua dari itu termasuk ya. Jadi cara mengatasi rasa cemas dan stres itu semuanya. Jadi kita melakukan apa yang kita senangi, pada kenali dan terima perasaan diri kita sendiri. Jadi kalau kita dari mengenali dan terima perasaan itu, jadi ya cemas. Jadi kita tuh belajar kalau sebenarnya cemas dan stres itu merupakan hal yang wajar yang dialami oleh manusia. Jadi bukan hal yang buruk. Cemas dan stres itu merupakan hal yang wajar. Ais, cemas dan stres merupakan hal yang wajar. ya. Oke, jadi yang kedua itu ceritakan pada orang yang dipercaya. Kalau kita mau bercerita, siapa yang orang dipercaya paling pertama? Sahabat dulu. Orang tua. Dua, teman. Tiga, sahabat. Keempat, guru, BK, bantu cari solusi, kasih saran. Itu ada atur waktu belajar dan istirahat yang cukup. Jadi kalau misalnya masalahnya itu karena kita belajar, karena banyaknya tugas yang menumpuk, sulitnya waktu yang diatur, mungkin adik-adik sekalian itu mengatur waktunya dan mengatur waktu belajar dan istirahat. Jadi tahu prioritas tidak? Yang paling pertama, paling penting itu namanya prioritas. Jadi sebelum mengerjakan semua tugas itu, dilihat dulu mana tugas yang paling tugas ya, kegiatan dari semua kegiatan yang kalian lakukan, prioritas yang mana kegiatan yang paling penting. Tadi apa? Mengerjakan tugas. Itu belajar itu secukupnya, jangan belajar terus saking maunya tugasnya semuanya selesai, sudah dilupa, sudah istirahat. Jadi dalam belajar itu ada juga tekniknya, namanya itu teknik Pomodoro. Jadi teknik Pomodoro itu kita ada belajar selama 25 menit, terus istirahat 5 sampai dengan rasa waktu 5 sampai 5 sampai 5 menit sampai 15 menit. Pokoknya dia kita belajar 20 menit, terus rentang waktu istirahatnya itu 5 menit sampai 15 menit. Jadi habis belajar, lepas lagi, istirahat lagi, istirahat lagi. Jangan kita belajar terus di push, akhirnya apa? Lelah, dia stres juga. Nah, yang kedua itu lakukan hal yang disukai. Kayak apa tadi? Bola, bermain. Jadi hal yang disukai, bukan cuma hal yang disukai ya, juga ada yang olahraga, namanya juga ikrah, jalan-jalan. Nah, itu juga bisa termasuk jalan-jalan, bisa mengurangi rasa stres, suntuk di rumah kan ini, suntuk, bosan di rumah. Misalkan aku jalan-jalan kan keluar, belajar di luar, jalan-jalan, masih kurang rasa capek. Jadi nah, sekarang dari semua yang dijelaskan tadi, apa yang kalian simpulkan? Mulai dari semua yang kita bahas tadi, kita simpulkan. Cara mengatasi rasa stres itu bagaimana? Faris?
Apa? panik, khawatir. Kalau dampak dari cemas dan stres apa? Ya, kemudian kalau sebenarnya penyebab cemas dan stres itu apa? Penyebabnya? Kenapa kau sampai stres? Faiz, kayak Faiz bisa mendengar dari semua yang kami jelaskan. Apa yang Faiz ketahui? Itu apa? Dalam tugas stres menurut itu apa? Penyebab rasa cemas dan stres. Kemudian apa lagi? Apa jelaskan ulang apa itu stres? Cara mengatasi stres, rasa stres dan cemas itu yang biasanya melakukan hal yang baik, Silakan membersihkan bagi kelas-kelas yang sudah selesai, masih ada waktu 15 menit. Membersihkan kelasnya yang sudah boleh, yang sudah 7F, silakan 7F. Ketua kelasnya ada 7F, yang tidak ada bahasa Inggris ya, bahasa satu boleh bagaimana? Kere kumpul jendela yang pikir silakan, semua kelas yang pikir mohon untuk membersihkan kelasnya sebelum kembali ya. Terima kasih. Jadi rasa cemas dan stres itu hal yang normal atau hal yang wajar kita alami sebagai kita manusia. Tapi jangan itu menguasai diri kita sendiri. Jadi kalau kita stres, jangan dibiarkan berlarut-larut. Jadi kita suka itu, jadi kita atasi dengan melakukan hal yang